Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yoy Hadiana. Video kali ini masih membahas tentang SPMB tahun 2025 atau singkatannya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru untuk SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Video kemarin adalah video awal, informasi tentang websitenya yang sudah dibuka, dan di situ ada beberapa informasi yang tertera di sana. Silahkan kalian lihat saja di videonya dan webnya juga. Nah, video kali ini saya akan coba membahas tentang jadwalnya. Jadwal SPMB tahun 2025, yaitu Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat. Nah, secara umum itu dibagi dua, SPMB tahap 1 dan SPMB tahap 2. Jadi ada dua tahap ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 jadwal yang pertama adalah pendaftaran dan verifikasi berkas itu di tanggal 10 Juni sampai 16 Juni tahun 2025. Sedangkan tahap 2 pendaftaran dan verifikasi berkasnya itu tanggal 24 Juni sampai 1 Juli tahun 2025. Jadi nanti 10 Juni ke depan yang ikut daftar tahap 1 harus siap-siap berkasnya. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan jalur masuknya apa aja di tahap 1 dan jalur masuk tahap 2 apa aja dan berkasnya apa aja. Kita bertahap dulu ya, satu-satu dulu, oke? Yang kedua adalah masa sanggah. Masa sanggah 10 Juni sampai 17 Juni tahun 2025 untuk di tahap 1. Masa sanggah itu adalah kalau diverifikasi ternyata ada kesalahan data, kesalahan berkas, kesalahan apa, ini kalian harus bisa memperbaikinya sebelum tanggal 17 Juni tahun 2025 setelah daftar tanggal 10 Juni ya. Jadi ada waktu 7 hari, daftarnya hanya 6 hari. Sedangkan di tahap 2, masa sanggahnya itu adalah 24 Juni sampai 2 Juli, sama ya. 7 harian juga, jadi sama tahap 1 tahap 2. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Yang ketiga adalah rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1. Jadi setelah selesai masa sanggah, nanti Dewan Guru, Dewan Guru dan panitia kepala sekolah itu adalah rapat tanggal 18 Juni. Setelah selesai rapat, menentukan siapa yang diterimanya, menentukan siapa yang nggak diterimanya. Setelah itu langsung dikomunikasikan ke KCD, Kepala Cabang Dinas, baik itu 1 sampai 13 kalau tidak salah. Setelah itu dari KCD akan buat surat keputusan bahwa SMA ini menerima sekian orang dan mengeluarkan sekian orang. Plus dengan yang tidak diterimanya akan disalurkan kembali oleh KCD kemana-kemananya, maunya kemana, seperti itu ya. Sedangkan untuk di tahap 2 itu berbeda. Kalau yang ketiga setelah masa sanggah di tahap 1 itu rapat Dewan Guru, kalau di tahap kedua setelah masa sanggah itu persiapan pelaksanaan dan susulan tes terstandar. Jadi di tahap 2 ini adalah jalur masuknya itu jalur masuk prestasi. Prestasinya itu baik jalur prestasi akademik maupun kejuaraan dan kepemimpinan. Nah, ini ada tesnya. Jadi nilainya setengah-setengah. Setengah dari nilai rapot, yang bagi yang nilai rapot, setengah dari nilai kejuaraan, bagi nilai kejuaraan, setengah dari nilai kepemimpinan, bagi kepemimpinan dilanjut dengan tes yang setengahnya. Jadi nilainya akumulasi dari dua hal, yaitu jalurnya dari jalur akademik atau non akademik plus ditambah dengan tes terstandar namanya. Ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tanggalnya adalah 2 sampai 7 Juli. Tergantung jadwalnya. Dikasih waktu spare waktu sekitar 1 minggu ya untuk di tahap kedua. Oke, ini yang nomor 3. Nah, nomor 4 di tahap ke-1 itu adalah pengumuman. Pengumuman hasil SPMB tahap 1 itu di tanggal 19 Juni tahun 2025. Jadi setelah dirapatkan besoknya langsung pengumuman. Jadi yang diterima langsung siap-siap berkasnya, langsung nanti daftar ulang. Nah, sedangkan di tahap kedua yang keempatnya adalah baru rapat. Setelah mendapatkan nilai, baik itu nilai akademik dan nilai tes standarnya, baru dirapatkan mana yang masuk kuotanya, mana yang masuk kuota dari beberapa siswa yang mendaftar tadi. Kuotanya berapa ini kita bahas di video berikutnya. Ini sekarang adalah jadwalnya dulu. 4 ada rapat Dewan Guru penetapan hasil SPMB tahap kedua. Itu di tanggal 8 Juli, 1 hari setelah tes terstandar. Ini kalau di tahap 1 itu langsung pengumuman daftar ulang. Setelah pengumuman daftar ulang di tanggal 20 Juni sampai 23 Juni. Nah, apa daftar ulangnya? Yang kalian bawa adalah berkas yang kalian input di web PPDB atau di web SPMB 2025. Kalian harus ada berkasnya, nanti dibawa ke pendaftaran daftar ulang,
bagi yang diterima dan diverifikasi oleh panitia di SMA yang diterima atau SMK yang diterima, gitu ya. Ini jadwalnya SMA dan SMK sama, jadwalnya sama. Nanti tahap 1, tahap 2-nya untuk jalurnya berbeda-beda. SMA jalurnya ini, SMK jalur ini, baik tahap 1 maupun tahap 2. Nanti kita di video berikutnya akan saya bahas tentang jalur SMA dan SMK-nya. Baik, di tahap kedua, nomor 5 itu baru pengumuman hasil SPM tahap kedua di tanggal 9 Juli tahun 2025. Jadi setelah ditetapkan oleh rapat dewan guru, setelah itu dilaporkan ke KCD setempat, setelah itu dinyatakan disahkan oleh KCD setempat dan mengeluarkan SK bahwa ini diterima, yang tidak diterima. Nah, bagi yang diterima nanti akan disalurkan oleh KCD setempat, apakah mereka mau disalurkan atau tidak, tergantung mereka yang tidak diterima. Barangkali mau disalurkan ke sekolah tertentu, boleh nanti mengikuti jalur yang ada ya, gitu ya. Oke, setelah pengumuman hasil SPM tahap kedua di tanggal 9 Juli tahun 2025, setelah itu baru daftar ulang SPM tahap kedua di tanggal 10 Juli sampai 11 Juli, hanya 2 hari ya. Kalau di tahap ke-1 itu 4 hari, 20, 21, 22, 23. Kalau di tahap kedua itu hanya 10 Juli dan 11 Juli. Kenapa? Dikarenakan 11 Julinya itu hari Jumat kalau tidak salah. Jadi Sabtunya libur, Sabtu Minggu libur. Nanti di tanggal 14 Juli tahun 2025 itu adalah tahun ajaran baru. Baik semua siswa yang diterima tahap 1 dan tahap kedua itu masuk di tanggal 14 Juli dengan kakak kelas kalian yang kelas 11 dan kelas 12. Gitu ya. Mereka masuk di tanggal 14 Juli semua bareng gitu ya. Oke, inilah jadwal SPM tahun 2025 sistem penerima siswa baru di SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat, dan ada tahap 1, ada tahap kedua. Silakan kalian cek kembali data-datanya akan dipersiapkan, apakah kalian akan masuk ke jalur yang mana. Nanti kita video berikutnya akan bahas tentang jalur-jalur penerimaan, sistem penerimaan siswa baru tahun 2005 baik SMA, SMK di Provinsi Jawa Barat. Karena SLB itu berbeda jalurnya, itu jalurnya khusus, beda lagi. Jadi saya tidak akan bahas di SLB, saya akan bahasnya hanya SMA dan SMK saja di video-video berikutnya. Oke, terima kasih telah mendengar. Mudah-mudahan bermanfaat jadwal SPM tahun 2025 ini. Jika ada yang bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan coba menjawab dengan secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.